Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbincang kepada teman-teman terkait bagaimana sulitnya melatih pikiran. Ya, saya tahu bahwa di awal kenapa dibilang sulit, Dok? Memang sulit, ya. Pengalaman sebagai dokter jiwa 13 tahun menyatakan bahwa kalau kita berbicara tentang pengelolaan pikiran, itu salah satu yang cukup paling susah untuk dilatih. Orang lebih dominan minta obat yang bisa mengubahnya. Namun yang paling penting harus diperhatikan bahwa sering kali saya bilang, gangguan kejiwaan itu tidak timbul tiba-tiba gitu ya. Dia berlangsung dan biasanya tuh dimulai dari sejak awal kehidupan kita saat mulai kita mengenal sosial lingkungan di luar daripada keluarga kita. Walaupun ada sebagian juga yang dikaitkan karena trauma masa kecil atau trauma terkait dengan hubungan dengan orang tua atau dengan saudara di dalam rumah. Namun demikian, pola perilaku yang mulai terbentuk di masa-masa SD SMP itu yang sangat dominan akan menentukan ke depan kita. Kalau teman-teman semuanya itu bisa melihat kembali penyebab dasar dari masalah gangguan kejiwaan, kalau kita lihat pola hidup kita ke belakang, coba deh lihat. Apakah misalnya teman-teman memang sudah memupuk kebiasaan yang kurang baik itu sudah sejak lama. Dan tentunya ini perlu dilihat secara sadar ya, bahwa mindfulness atau kesadaran terhadap diri sendiri itu menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih baik. Kalau misalnya kita menerima bahwa ternyata di dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang mungkin sudah sejak lama. Misalnya perilaku yang tidak baik, misalnya makan yang banyak gitu ya. Waktu kita masih usianya di bawah 20 tahun atau bahkan di bawah 25 tahun, makan banyak karena growth hormon masih banyak, testosteron masih banyak kalau laki-laki tidak masalah. Tapi kalau udah 30 tahun ke atas, makannya sama seperti pada usia 20-an, maka yang terjadi adalah kita bisa gemuk. Ya, kita bisa jadi obesitas atau perutnya bahkan buncit karena kurang olahraga. Sebenarnya itu juga terjadi pada kondisi gejala-gejala gangguan kejiwaan seperti cemas misalnya, yang paling sering dikaitkan dengan perilaku manusia. Kalau kita tidak menyadari bahwa waktu kita masih usia awal 15-an, 20-an, 30-an itu sibuknya luar biasa, multitasking ya, walaupun sangat sulit sebenarnya dan nggak mungkin sebenarnya kalau secara mekanisme di otak, terburu-buru, banyak hal yang dilakukan secara bersamaan, sangat kompetitif orangnya ya, bekerja keras bahkan sampai nggak tidur ya, berlarut-larut sampai misalnya tidur cuma 3-4 jam sehari gitu ya. Nah, di saat Anda masih muda, maka Anda nggak ada masalah. Mungkin itu bisa di-coping dengan baik gitu ya. Makanya orang merasa bahwa, oh kalau misalnya saatnya masih muda akan jauh lebih baik Anda bekerja keras luar biasa. Tapi ketika itu mulai timbul di usia yang lebih tua, di usia 30-an, nah mulai itu terjadi ya gejala-gejala yang tidak baik yang berkaitan dengan situasi tadi. Yang mana pula seringkali dikaitkan dengan suatu saat timbul keadaan di mana yang kita bilang basic genetiknya. Jadi gejala tadi itu yang mana kita pupuk dari sejak kita masih muda ditambah dengan adanya faktor genetik bawaan, jadi deh orang itu mengalami gangguan kejiwaan cemas misalnya pada kehidupan selanjutnya pada usia-usia di atas 30-an. Bahkan kalau saya lihat sekarang itu di usia yang lebih muda aja udah mulai ada banyak ya kasus-kasus masalah gangguan kecemasan yang jadi lebih bikin kita tuh merasa ada kekhawatiran mengapa makin muda usia sekarang kok makin sering yang mengalami gangguan cemas. Dan ini sebenarnya disebabkan karena pola perilaku yang tidak baik sebelum-sebelumnya.
Bahkan ada juga memang berkaitan dengan proses traumatik di otak kita. Nah, untuk itu saya menyarankan sebaiknya teman-teman ini membuat catatan sekarang. Coba lihat ya, polakan perilaku-perilaku mana yang menurut teman-teman itu berdasarkan apa yang dibaca dan didengarkan dari video YouTube saya itu, coba kira-kira nih apa nih kebiasaan saya nih yang kurang baik. Misalnya suka kebiasaan overthinking atau suka kebiasaan yang mencoba mengatasi segala sesuatunya itu dengan uh, terlalu heboh atau terlalu berlebih-lebihan gitu ya, atau misal tidurnya kurang atau mungkin makannya berlebihan. Itu coba lihat aja checklist gitu ya, hal-hal yang dan hal-hal apa yang bisa kita ubah ya. Ini kebetulan mau akhir tahun, mungkin kita akan mencoba mencari hal-hal apa saja yang bisa kita ubah dalam kehidupan kita ini. Nah, ini jadi penting nih buat teman-teman. Akhirnya bisa tahu, oh ternyata yang seperti ini nggak boleh nih dilakukan. Karena bisa membuat saya jadi lebih kurang baik ke depannya. Dan secara umum pada dasarnya ketika kita mampu mengelola pikiran itu menjadi jauh lebih stabil, memang nggak mudah. Makanya tadi di awal aja saya udah bilang, tidak mudah mengubah pikiran, mengubah pola perilaku. Tapi bukan berarti nggak bisa. Dia butuh waktu lama. Dia nggak secepat pengobatan. Kalau untuk gejala-gejala cemas, depresi yang mungkin muncul, mungkin pertama kali kita bantu dengan obat. Tapi kadang-kadang si pasien suka lupa bahwa yang paling penting juga dilakukan adalah bagaimana dia mencari dasarnya supaya stabilitas itu terjaga. Dan salah satunya adalah dengan mengubah perilaku, mengubah kebiasaan untuk menjadi jauh lebih tenang. Jadi belajar terapi kognitif diri sendiri, terapi perilaku diri sendiri, itu bisa diupayakan sendiri. Tidak perlu ke psikolog ya, atau ke psikiater kalau memang bisa dilakukan sendiri. Guide-nya atau tuntutannya banyak, teman-teman bisa cari gitu ya. Tapi saya sih selalu pingin pertama kali langkah itu dimulai dengan sadar diri. Sadar dengan kelemahan dan kelebihan kita, sadar bahwa kemampuan kita untuk mengolah pikiran ini juga sangat penting, karena kalau kita tidak olah dengan baik, maka kita akan menjadi problematik ke depannya. Ya, jadi nggak perlu khawatir yang berlebihan kalau kita nggak bisa mengubah, karena semuanya pasti bisa kita bantu. Dan kalau kalimat yang saya suka bilang, ikhlas, sabar, dan sadar, itu adalah suatu bekal pertama untuk membantu kita mencoba belajar mengikhlaskan sesuatu. Kalau sudah terjadi, terjadilah. Ya, sabar menjalaninya dan juga sadar diri. Itu juga penting, menjadi salah satu hal yang perlu kita latih ke depan. Oke, teman-teman. Semoga pembincangan sedikit tadi bermanfaat dan membuat kita bisa aware dengan apa yang perlu kita bantu dari diri kita masing-masing supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.